Selamat pagi atau siang yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji serta dosen pembimbing. Perkenalkan saya Naomi Amelia. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Sosial Material Self dan Personal Material Self terhadap niat menggunakan luxury fashion rental. Beberapa tahun terakhir, kondisi sosial ekonomi di kota-kota besar Indonesia menghadapi tekanan yang kian terasa, sehingga konsumen menjadi lebih selektif dalam berbelanja, terutama untuk produk mewah yang harganya mahal namun pemakaian tidak terlalu sering. Dalam hal ini, muncul pergeseran menuju access-based consumption, yakni pola konsumsi yang menekankan akses daripada kepemilikan. Pada industri fashion, pergeseran ini melahirkan layanan fashion renting hingga luxury fashion rental, atau yang selanjutnya saya singkat sebagai LFR. Konteks pasarnya pun menjanjikan, yaitu pasar luxury fashion Indonesia bernilai sekitar 3,04 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 dan diproyeksikan menembus 4,08 miliar dolar pada 2033 dengan milenial dan Gen Z sebagai audiens utamanya. Akan tetapi, luxury fashion tidak dapat dipahami hanya dari sisi fungsi saja. Produk mewah melekat erat dengan citra diri, status, serta makna sosial. Keterkaitan antara fashion dan identitas ini tetap relevan walaupun konsumsi dilakukan melalui sewa, sebab produk sewaan pun masih dapat menopang identitas penggunaannya. Pemahaman ini selaras dengan teori material self yang dikembangkan oleh Bagozzi, Rufio, dan Sie pada tahun 2020, yang menjelaskan bahwa objek material berperan penting dalam membentuk identitas diri dan terbagi menjadi dua sisi, yakni sisi sosial dan sisi personal. Namun, karakter non-kepemilikan pada LFR memunculkan pertanyaan tersendiri. Apakah produk yang hanya disewa tetap membawa esensi merek, layaknya produk yang dimiliki secara penuh? Disinilah belief in brand essence menjadi mekanisme kunci yang menjelaskan cara konsumen memakai produk mewah sewaan. Dengan demikian, sebenarnya LFR memiliki relevansi yang kuat bagi konsumen urban Indonesia, lantaran menawarkan akses terhadap produk mewah tanpa harus menanggung biaya kepemilikan penuh. Walaupun demikian, pada kenyataannya adopsi LFR di Indonesia masih berada pada tahap awal. Di sisi lain, kajian domestik yang ada sejauh ini masih berfokus kepada aspek nilai, resiko, serta penerimaan platform, dan belum menguji peran identitas konsumen maupun keyakinan terhadap esensi merek. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran sosial material self, personal material self, dan belief in brand essence dalam membentuk niat konsumen muda perkotaan di Indonesia untuk menggunakan luxury fashion rental. Dari rumusan masalah tersebut, saya merumuskan 7 pertanyaan penelitian sekaligus 7 tujuan penelitian. Secara ringkas, penelitian ini menguji pengaruh sosial material self dan personal material self terhadap niat menggunakan LFR. Pengaruh keduanya terhadap belief in brand essence, pengaruh belief in brand essence terhadap niat, serta peran mediasi belief in brand essence pada kedua jalur tersebut. Ketujuh hubungan inilah yang menjadi hipotesis H1 hingga H7 saya, sekaligus menjadi bentuk replikasi dan perluasan model Bike, Park, dan Oh pada konteks di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman mengenai faktor psikologis dan mendorong niat menggunakan LFR, serta menguji ulang model rujukan pada konteks yang berbeda. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pelaku usaha LFR dalam memahami motivasi konsumen, menyusun strategi segmentasi dan komunikasi, serta menjaga dan mengkomunikasikan esensi merek pada produk sewaan. Adapun lingkup penelitian dibatasi pada konsumen muda di Indonesia, terutama milenial dan Gen Z yang belum pernah menggunakan LFR dengan pendekatan kuantitatif. Beranjak ke landasan teori, access-based consumption merupakan bentuk konsumsi di mana konsumen memperoleh hak pakai tanpa kepemilikan. Ketika konsep ini diterapkan pada industri fashion, lahirlah fashion renting, yakni menyewa produk fashion untuk periode tertentu. Adapun luxury fashion sendiri merupakan kategori yang dinilai melalui makna simbolik, status, dan citra diri, bukan sekedar fungsi. Perpaduan keduanya ini menghasilkan luxury fashion rental, yaitu akses terhadap produk fashion mewah melalui penyewaan.
yang memadukan manfaat ekonomi, simbolik, sekaligus pengalaman. Teori material self dari Bagozzi dan rekan menjadi landasan utama penelitian ini dengan dua dimensi. Yang pertama yaitu ada social material self, yakni kecenderungan konsumen menggunakan produk mewah untuk membentuk dan memproyeksikan identitas sosial serta status di hadapan orang lain. Dimensi ini menjadi dasar hipotesis H1 dan H3. Yang kedua, personal material self, yakni penggunaan produk mewah sebagai sumber penguatan emosional, rasa percaya diri, serta penghargaan terhadap diri sendiri. Dimensi ini menjadi dasar hipotesis H2 dan H4. Variabel berikutnya adalah belief in brand essence, yaitu keyakinan bahwa produk mewah yang disewa tetap memberikan esensi keaslian dan identitas mereknya, meskipun tidak dimiliki secara permanen. Konsep ini berakar pada autentisitas merek. Dalam model penelitian, belief in brand essence berperan ganda, yakni sebagai prediktor langsung sekaligus sebagai mediator. Sementara itu, variabel terikat utamanya adalah niat menggunakan LFR atau Luxury Fashion Rental, yaitu kecenderungan dan kesediaan konsumen untuk menggunakan layanan ini pada masa yang mendatang. Seperti yang saya sebutkan di awal, penelitian ini berpijak pada model baik Park dan Oh tahun 2023 sebagai model dasar. Studi mereka dilakukan pada perempuan dewasa di Amerika Serikat dengan usia rata-rata hampir 38 tahun dan memodelkan social material self serta personal material self yang mempengaruhi niat adopsi luxury fashion rental, baik secara langsung maupun melalui belief in brand essence. Temuan mereka menunjukkan bahwa social material self berpengaruh langsung terhadap niat, sedangkan personal material self justru tidak berpengaruh langsung, melainkan hanya melalui belief in brand essence atau mediasi penuh. Penelitian saya mereplikasi model ini pada konsumen muda perkotaan di Indonesia lintas gender, sekaligus memperluasnya dengan menambahkan hipotesis 6 dan hipotesis 7, yaitu pengujian jalur mediasi secara eksplisit. Berdasarkan uraian tersebut, saya merumuskan 5 hipotesis pengaruh langsung. H1 yaitu adalah social material self berpengaruh positif terhadap niat menggunakan LFR. H2, personal material self berpengaruh positif terhadap niat. H3, social material self berpengaruh positif terhadap belief in brand essence. H4, personal material self berpengaruh positif terhadap belief in brand essence. Dan H5, belief in brand essence berpengaruh positif terhadap niat menggunakan LFR. Selain itu, saya menambahkan 2 hipotesis mediasi. H6, belief in brand essence memediasi pengaruh social material self terhadap niat. Dan H7, belief in brand essence memediasi pengaruh personal material self terhadap niat. Kedua hipotesis mediasi ini merupakan bentuk ekstensi atas model rujukan, di mana perumusan seluruh hipotesis ini juga didukung oleh 10 kajian terdahulu yang relevan dengan topik luxury fashion rental, konsumsi berbasis akses, dan material self serta brand essence. Secara keseluruhan, kerangka penelitian dapat dilihat pada model ini. Garis utuh menggambarkan pengaruh langsung, yakni H1 sampai H5, sedangkan garis putus-putus menggambarkan jalur mediasi, yaitu H6 dan H7, yang mengalir melalui belief in brand essence. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat kausal explanatory dengan strategi survei. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner melalui Google Forms dengan skala Likert 5 poin dan 15 indikator. Responden dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria antara lain berusia 18 sampai 45 tahun, familiar dengan konsep luxury fashion rental namun belum pernah menggunakannya. Data kemudian dianalisis dengan metode PLS SEM menggunakan Smart PLS, meliputi evaluasi outer model, inner model, serta pengujian hipotesis melalui bootstrapping dengan 5.000 subsampel. Keempat variabel penelitian, yakni social material self, personal material self, belief in brand essence, dan niat menggunakan LFR, dioperasionalkan ke dalam 15 item. Beralih ke hasil penelitian, dari keseluruhan tanggapan yang masuk diperoleh 191 responden yang memenuhi seluruh kriteria. Responden didominasi oleh perempuan sebanyak 56%, dengan kelompok usia 18 hingga 35 tahun mencakup sekitar 76%.
Dari sisi pendidikan, mayoritas merupakan lulusan sarjana, sedangkan dari sisi domisili, responden tersebar di kota-kota besar dengan konsentrasi terbesar di wilayah Jabodetabek. Pada evaluasi alter model, seluruh indikator dinyatakan valid dan reliable. Nilai outerloading berkisar antara 0,77 hingga 0,838 dan seluruh nilai AVE berada di atas 0,5. Adapun nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability seluruhnya melampaui ambang 0,7, sehingga instrumen penelitian terbukti konsisten secara internal. Selanjutnya, pada evaluasi inner model, nilai R-square untuk belief in brand essence sebesar 0,771 dan niat menggunakan LFR sebesar 0,711. Yang keduanya tergolong kuat, nilai AQ-score juga menunjukkan relevansi prediktif yang besar. Sementara nilai SRMR sebesar 0,064 mengindikasikan model fit yang baik. Dengan demikian, model penelitian ini memiliki daya penjelas serta daya prediksi yang memadai. Yang paling penting, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ketujuh hipotesis yang saya ajukan seluruhnya didukung. Social material self dan personal material self sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat, dengan personal material self sebagai pengaruh langsung terbesar, yakni sebesar 0,329. Menariknya, jalur social material self menuju belief in brand essence justru menjadi jalur terkuat dalam model dengan koefisien 0,501. Belief in brand essence pun terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat. Selain itu, hasil pengujian mediasi menunjukkan bahwa belief in brand essence memediasi kedua jalur secara parsial dan bersifat komplementer. Bila dibandingkan dengan model rujukan, penelitian saya menghasilkan pola yang lebih kaya. Pertama, personal material self dan konteks Indonesia berpengaruh langsung dan signifikan terhadap niat, berbeda dengan temuan baik dan rekan yang menunjukkan mediasi penuh. Kedua, jalur social material self menuju belief in brand essence yang pada studi baik dan kawan-kawan tidak signifikan, justru menjadi jalur terkuat pada penelitian ini. Ketiga, kedua jalur mediasi sama-sama bersifat parsial, berbeda dengan polimediasi penuh dan tanpa mediasi pada studi asuhan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa motivasi berbasis identitas dalam mengadopsi LFR bekerja secara berbeda antar budaya, dipengaruhi oleh usia, komposisi gender, serta tahap kematangan pasar. Inilah kontribusi teoritis utama penelitian ini. Sebagai simpulan, penelitian ini menegaskan bahwa baik aspek sosial maupun personal dari material self merupakan pendorong penting niat untuk menggunakan luxury fashion rental, baik secara langsung maupun melalui belief in brand essence. Yang perlu digarisbawahi, belief in brand essence menempati posisi sentral dalam model. Oleh sebab itu, secara manajerial, meskipun social material self dan personal material self merupakan disposisi intrinsik konsumen yang sulit dimanipulasi, belief in brand essence justru menjadi satu-satunya tuas strategis yang dapat dikelola pelaku usaha. Penguatan dapat dilakukan melalui jaminan kehasilan produk, pengalaman layanan yang premium, brand storytelling, serta standar kebersihan yang tinggi. Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan. Responden belum pernah menggunakan LFR sehingga jawaban didasarkan pada persepsi semata dan mengukur niat, bukan perilaku yang sesungguhnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar dan beragam, membandingkan konsumen yang belum dan yang sudah pernah menggunakan LFR, serta menambahkan variabel lain yang relevan. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Besar harapan saya penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur maupun praktik luxury fashion rental di Indonesia. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih.